Selamat malam pemirsa, selama pandemi pemerintah tidak hanya dihadapkan dengan permasalahan bagaimana menekan penyebaran COVID-19, namun juga dihadapkan dengan masalah sosial, masalah ekonomi, dan belakangan muncul mengenai masalah keamanan nasional. Dan beragam kebijakan telah diterbitkan oleh pemerintah untuk bisa menyelamatkan baik itu masyarakatnya ataupun kondisi ekonomi di negara ini. Namun ternyata begitu banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak bisa memuaskan banyak pihak, termasuk diantaranya PPKM darurat yang sudah diberlakukan hingga hampir 1 bulan terakhir menuai banyak respon beragam, juga unjuk rasa di sejumlah daerah. Nah, tidak hanya itu, belakangan muncul juga isu mengenai ancaman keamanan nasional. Di Jakarta, 1 pekan terakhir muncul unjuk rasa yang dengan tema atau tajuk Jokowi Endgame. Lalu siapa sebenarnya di balik unjuk rasa ini? Benarkah ada yang menunggangi atau memperkeruh kondisi di saat pandemi seperti sekarang ini? Nanti kita akan bahas di dua sisi. Masyarakat. Ya, banyak pihak yang menyebutkan penolakan PPKM di berbagai daerah ini bisa dikhawatirkan bisa melebar ke konflik sosial dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir di studio bersama saya. Ada 2 orang pengamat politik. Ada Bung Effendi Ghazali. Malam. Selamat malam, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Dan sebelah saya kiri saya ada Bung Kodari. Selamat malam, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum saya berbincang dengan 2 bapak di sini, saya akan memperkenalkan juga salah satu narasumber yang juga sudah bergabung secara virtual. Ada Menko Polhukam RI, Profesor Mahfud MD. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Waalaikumsalam, Mas Effendi Ghazali, Mas Kodari, selamat malam. Ya. Sehat ya, Prof ya? Salam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Prof. Terima kasih nih sebelumnya sudah hadir bersama kami di Dua Sisi malam hari ini. Mungkin tadi Prof juga sudah sempat ya menyaksikan tayangan sebelumnya, Prof. Ini mengenai banyaknya reaksi di berbagai daerah yang menolak kebijakan pemerintah saat ini. Ini dikhawatirkan, banyak pihak mengkhawatirkan ini akan mengarah melebar begitu, Prof, ke konflik sosial. Bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana untuk mengatasi situasi yang seperti ini? Ya biasalah kan, bukan zaman sekarang aja, sejak zaman reformasi Pak Habibie apapun mesti kontroversi. Kebijakan sekecil apapun mesti kontroversi, termasuk PPKM, penanganan pandemi COVID ini. Tapi kan kita tidak boleh berhenti karena hanya ada kontroversi. Karena bagaimanapun kalau kita berhenti nanti oleh yang pro kita diserang juga. Kalau kita jalan diserang oleh yang tidak pro. Itu biasa aja bagi kita. Kalau pemerintah sih tidak terus terang, tidak ada rasa panik ya dengan soal-soal yang bilang panik dan sebagainya. Itu kan medsos dia bukan yang banyak followernya gitu, enggak terlalu ini. Silakan aja, ini demokrasi. Jadi kita enggak mempersoalkan. Tidak mempersoalkan, tapi mendengarkan nggak, Prof, bagaimana suara masyarakat di bawah mengenai mereka kesulitan untuk bertahan hidup di tengah pembatasan kegiatan mereka saat ini? Oh, pasti mendengarkan. Oleh sebab itu kemudian kebijakan pemerintah itu sering berkembang implementasinya, operasionalnya, meskipun substansinya tidak pernah berubah, itu sering berkembang sesuai dengan suara-suara masyarakat. Kan kita sudah contohkan banyak ya, misalnya soal vaksin berbayar gitu, karena rakyat tidak setuju gitu,
Meskipun itu permintaan dari perusahaan-perusahaan, kami mau bayar sendiri Pak, karena pabrik kami akan segera buka. Ini mau antri yang vaksin dari pemerintah belum dapat, gimana kami berbayar, kami bayar gitu. Kemudian rakyat tidak setuju, ya pemerintah cabut, kan gitu kan, pemerintah ngelarang. Semuanya misalnya TKA, meskipun sebenarnya tidak ada itu gelombang TKA, orang asing masuk ke Indonesia seperti yang diberitakan tuh tidak ada. Hanya ada satu kasus 22 orang. Ya, tenaga kerja dari Cina itu sudah datang ke Indonesia 8 hari sebelum pandemi, sebelum PPKM darurat. Lalu sudah masuk di karantina. Hari ke-8 dia berangkat berombongan, ya tidak diperiksa karena dia ada izin kerja semula. Tapi rakyat protes, kan ada orang yang protes, DPR katanya melihat itu tidak adil, padahal itu ada aturannya bahwa itu boleh. Mereka boleh bekerja di Kendari dengan catatan satu tenaga kerja asing itu menghimpun 5 sampai 10 tenaga kerja lokal dalam waktu tertentu lalu pulang. Itu ada di kontraknya gitu. Tapi karena rakyat ribut, pemerintah segera membuat, sudah dalam musim pandemi ini ada kontrak atau tidak ada kontrak, orang asing tidak boleh masuk. Itu sudah dibuat ya, Menkumham, peraturan Menkumham nomor 26 tanggal 19 Juli. Sudah mengatakan Anda boleh masuk ke Indonesia, tenaga kerja asing, kecuali dokter yang memang diundang dan ada keperluan ya, tenaga kesehatan, kecuali diplomat asing, kemudian pengangkat awak kapal karena membawa barang-barang yang diperlukan oleh negara itu boleh masuk sampai di tempat detensi aja, penampungan gitu. Ya, Prof. Dengan itu bisa. Dengan kondisi, nah kita balik lagi ke masalah unjuk rasa nih, Prof. Tadi memang ini kan negara demokrasi, siapapun berhak menyuarakan aspirasinya. Apakah untuk ini ada upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa meredam inilah, minimal di tengah kondisi pandemi mereka berunjuk rasa ini kan juga bisa menimbulkan masalah-masalah baru begitu. Ya, udah pasti dong, negara kan kita punya aparat, harus diredam cara seperti itu. Tapi redamnya juga secara menurut aturan hukum, tidak boleh melakukan represi. Apa meredamnya itu? Kita adakan penyelidikan dari sudut intelijen ya, mencari info-info intelijen gitu. Lalu diketahui sumbernya dari sini, silakan ditangani, dijelaskan dan sebagainya. Itu sudah biasa meredam seperti itu. Dimanapun negara punya kebutuhan seperti itu. Maaf saya potong sebentar, Prof. Ini kami mau menghadirkan nih beberapa komentar yang akan ditayangkan. Mungkin Prof nanti bisa menanggapi bahwa ada kekhawatiran ini kondisi pembatasan gerak ini menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Kami hadirkan kutipan wawancara berikut ini, Prof. Di garis bawahi tadi ada konflik sosial. Ini lebih kepada konflik antara si kaya dengan si miskin. Nah, ini kekhawatirannya sudah mulai mengarah ke situ, Pak Menteri. Iya, kita tahu, dan itu bukan soal baru sih, sejak dulu yang begitu tuh ada. Kan ada di dalam teorinya itu konflik SARA, konflik kepentingan. Orang itu konflik karena perbedaan jabatan, karena perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama. Kadang-kadang begitu. Nah, itu yang kita kelola. Bahwa ada isu selalu orang ngeritik orang, itu kan sejak dulu ada. Itulah perlunya kita punya pemerintah dan aparat keamanan. Tapi kritik-kritik seperti itu bagus juga lah kita dengarkan gitu, karena itu juga mengingatkan kita bahwa ini ada yang harus diwaspadai gitu. Oke. Itu Anggi ya. Ya, Pak Menko, ini juga ada yang menarik, ini pernyataan Anda beberapa hari terakhir ini mengenai, kita tahu minggu lalu itu di akhir pekan ada ramai-ramai isu untuk unjuk rasa dengan tajuk Jokowi Endgame. Kemudian beberapa hari belakangan Anda menyebutkan, wah ini gak serius kok, ini hanya beberapa orang kecil saja. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sih, Prof, dengan ini? Ya begini ya, kadang-kala seperti pemberitaan sedang kita wawancara ini ya, itu kan VT-nya, latar belakang gambarnya seakan-akan demo besar gitu, ada di mana-mana itu, ada gambarnya yang baru Anda tunjukkan. Padahal tanggal 24 ketika diisukan akan ada demo besar itu tidak ada apa-apa. Jadi 3 hari sebelumnya saya sudah komunikasi dengan BEM, Pak saya minta peta situasi gimana. Ini katanya mau ada demo besar-besaran dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Agustus. 24 Juli 7 Agustus. Terus ada petanya, Pak ini tidak ada apa-apa kok gitu. Itu kan orangnya yang buat ini, lalu sesudah didatangi bilang digunakan teleponnya oleh si ini, disalahgunakan gitu, tetapi tidak ada pengorganisasiannya, tidak ada penyandang dananya, tidak ada korlapnya gitu.
dan belum terjadi tindakan melanggar hukum. Jadi Oleh 7 sebab orang itu itu tanggal siapa, 24 Prof? tuh, Ya, kenapa? 7 orang itu siapa? Artinya tidak perlu diperhitungkan gitu, nggak mengkhawatirkan. Kan sudah diumumkan ya, nama-namanya itu sudah disampaikan dengan informasi yang sama dari saya kan undang tuh Kapolri, Menkominfo, Panglima, kemudian BIN. Itu menunjukkan orang yang sama, tapi tidak ada gerakannya gitu. Tindakan melanggar hukum tuh belum ada. Ya, bahwa mungkin menyebarkan itu ya dipanggil gitu ya, menyebarkan ajakan yang sebenarnya tidak ada pengikutnya. Itu sudah dipanggil kan di Semarang 2, yang di sini juga dipanggil gitu. Jadi tetap di treatment secara hukum, tapi tindakan melanggar hukumnya, menggerakkan orang secara besar-besaran tanpa aturan, melanggar prokes itu kan tidak ada. Oleh sebab itu Anda pun lihat tanggal 24 itu kan tidak ada gerakan tentara atau polisi yang menjaga di mana-mana. Karena saya waktu itu ada di Subdensus kantor Panglima itu, di mana setiap sudut Jakarta itu ada gambarnya. Sedang ada apa di situ, sedang apa. Kita duduk di situ tidak ada. Oleh sebab itu ketika saya mengumumkan bahwa tidak usah khawatir nih, tidak ada apa-apa, saya kan sendirian aja bersama ajudan. Biasanya kalau agak serius gitu kan di belakang saya ada 7 pejabat penegak hukum. Saya sendirian aja karena wartawan sudah nunggu, dia bilang tidak ada apa-apa. Walaupun di media sosial banyak juga tuh Prof yang berkomentar, beberapa pejabat yang menyebutkan ini banyak ada yang menunggangi nih orang-orang yang memang tidak suka kepada pemerintahan Presiden Jokowi, begitu Prof, ada komentar seperti itu. Yang menunggangi banyak kan. Anda bisa buka sendiri, misalnya mendorong, sebentar lagi ini akan rame-rame, ini gara-gara pemerintah begini, itu kan namanya menunggangi, tapi dia sendiri tidak ikut, tidak mengorganisir. Itu di medsos saja ada, di berita-berita itu kan banyak ya, di berita online, itu namanya nunggangi. Tapi saya tidak pernah menyebut satu kata pun ada dalangnya, ya kan? Tidak ada dalang. Siapa? Saya tidak pernah bicara dalang. Yang bicara dalang itu orang medsos, orang-orang yang genit itu. Pak Mahfud harus tunjukkan, katanya ada 7 dalang. Saya tidak pernah ada satu kata pun bicara dalang. Oke. Saya bicara orangnya ada 7 yang memposting, kemudian ada yang nunggangi dari berita di medsos itu, di Twitter, di mana, hati-hati, mari kita rame-rame, kan nunggangi aja. Oke. Padahal tidak ada yang mengorganisir. Artinya clear bahwa untuk ancaman keamanan nasional itu tidak ada yang membahayakan saat ini ya Prof ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Prof perbincangan usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi.